Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya mengenai MTCNA ya teman-teman. Di sini kita memasuki bab 9 membahas tentang firewall. Pembahasan pada video firewall kali ini terdapat 17. Nah, yang pertama itu ada konsep chain. Langsung saja kita membahas konsep chain. Jadi teman-teman, MikroTik itu mempunyai filter yang bernama firewall. Jadi teman-teman, MikroTik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Chain sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu input. Input itu untuk proses paket yang menuju router, sedangkan yang kedua itu output untuk memproses paket yang bersumber dari router, dan yang terakhir forward untuk memproses paket yang melewati router. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai konsep if dan then. Jadi di sini teman-teman, konsep if itu adalah jika dan then itu maka. Nah, di sini kita langsung terapkan saja ke MikroTiknya langsung. Di sini kita harus sudah menyambungkannya ke Winbox ya teman-teman. Jadi sini saya sudah ke Winbox. Nah, jadi konsep if dan then itu terdapat di IP, kemudian firewall ya teman-teman. Kemudian di sini menu add. Nah, di sini adalah konsep dari if di general. Nah, ini yang akan menentukan nanti suatu paket itu akan diproses atau diblokir nih di action ya teman-teman. Sedangkan general itu untuk menyesuaikan dari nanti chainnya itu apa, kemudian addressnya, kemudian paketnya itu juga apa. Nah, di sini terdapat banyak sekali paket, mulai dari ICMP, kemudian TCP, dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi seperti itu konsep if dan then. Nah, kemudian di sini kita akan langsung coba saja ya teman-teman. Kita akan mencoba memblokir akses Facebook dari VPC 1. Di sini langsung saja ke menu general, kemudian di sini kita pilih yang forward karena ia melewati router. Kemudian selanjutnya di sini kita isi dari IP dari VPC 1 kita ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini addressnya di bawah ini kita isi dari IP Facebook ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui IP dari Facebook, teman-teman bisa buka command prompt ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung mengetikkan perintah ns lookup, kemudian facebook.com seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini IP yang di sini itu adalah IP dari Facebook itu sendiri. Nah, di sini langsung kita salin saja, kemudian kita pindahkan di sini teman-teman. Jika sudah, di sini kita akan atur paketnya nih. Karena Facebook itu termasuk HTTPS, jadi kita pilih TCP. Karena TCP itu karena HTTPS itu adalah TCP ya teman-teman. Kemudian untuk di sini portnya itu default HTTPS itu 4043. Kemudian di sini untuk port default HTTPS itu adalah 443 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan langsung ke menu action yang akan menentukan ya teman-teman. Di sini kita pilih drop karena kita akan memblokir akses Facebook. Di sini kalau sudah teman-teman bisa apply, kemudian oke. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman konsep dari if dan then. Oke teman-teman, di sini kita langsung lanjut saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu konsep strategi. Di konsep strategi ini terdapat 2 konsep nih teman-teman. Yang pertama yaitu accept view dan drop any, kemudian yang kedua drop view dan accept any. Nah, di kasus-kasus ini nanti kita akan mencoba 5 VPC yang ada di topologi kita ya teman-teman. Nah, di sini kasus yang pertama itu 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 lainnya bisa. Nah, untuk kasus yang pertama ini ia bisa menggunakan konsep drop view dan accept any. Kemudian kasus yang kedua yaitu 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 lainnya tidak bisa. Itu bisa menggunakan konsep yang pertama yaitu accept view dan drop any. Oke teman-teman, di sini kita langsung lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server. Nah, di sini kita langsung saja ke topologinya ya teman-teman. Di sini teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan kasusnya, kita akan menambahkan
server terlebih dahulu untuk di topologinya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan kemudian not. Kemudian di sini kita menggunakan virtual PC VCS. Nah, di sini name-nya kita ganti menjadi server. Kemudian di sini ikonnya juga kita ganti menjadi server, kita cari. Kemudian select. Kemudian di sini di description-nya juga saya ganti menjadi server ya teman-teman. Sudah kita bisa set. Nah, di sini kita taruh di sini teman-teman. Kita bisa menyambungkannya ke router kita ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja akan membahas kasusnya. Yang pertama-tama di sini kita akan mendefinisikan dulu. Kita akan menentukan terlebih dahulu kita akan menggunakan chain apa untuk kasus yang kita tidak bisa ping ke server ini. Nah, karena kita ingin bisa ping beberapa VPC ke server, sedangkan yang lainnya tidak, ini kan melewati router, jadi kita akan menggunakan chain forward. Nah, di sini sebelum kita masuk ke firewall, kita akan mendefinisikan IP servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox, kemudian di IP addresses, di sini teman-teman bisa klik tambah. Nah, di sini kita pilih Ether 3 ya teman-teman, karena di sini topologinya itu di Ether 3. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya saja, misal di sini 192.168.88.1/24. Nah, di sini teman-teman kalau sudah tadi bisa apply dan oke. Nah, kemudian jika sudah kita bisa mendefinisikan IP-nya pada server ya teman-teman, di sini kita bisa klik ketikan IP, kemudian IP yang ingin kita tambahkan. Di sini misal 88.2/24, kemudian kita definisikan gateway-nya IP dari mikrotik tadi yang sudah kita konfigurasi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita tambahkan slash-nya ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Jika sudah kita bisa langsung pergi ke Winbox ya teman-teman. Nah, di sini untuk kita disable dulu untuk praktek yang tadi ya teman-teman. Pada kasus-kasus sebelumnya kita disable, kemudian kita klik add. Kemudian di sini kita ke general. Nah, ini chain-nya kita forward ya teman-teman. Nah, kemudian di sini source address-nya kita bisa isi IP dari VPC 3 dan 4 ya teman-teman. Di sini saya menambahkan IP 252, kita isikan 192.168.99.252. Kemudian di sini source address-nya kita isi IP dari servernya tadi yang sudah kita konfigurasi ya teman-teman, 192.168.88.2. Kemudian di sini paketnya kita pilih ICMP ya teman-teman. Jika sudah kita ke menu action, nah di sini kita accept, kemudian kita bisa apply. Kalau sudah kita bisa copy ya teman-teman untuk kita mendefinisikan kita isi IP dari ini server 4-nya ya teman-teman. Kita isikan IP dari VPC 4-nya ya teman-teman. Di sini 251 nih IP-nya. Kita bisa langsung masukkan saja. Kemudian di sini action-nya juga kita accept ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan rule drop ending-nya ya teman-teman. Di sini kita pergi ke general terlebih dahulu, kita forward, kemudian di sini kita kosongin saja untuk IP-nya, kemudian di sini kita protokolnya pilih ICMP, kemudian kita langsung masuk ke action. Di sini di action kita pilih drop ya teman-teman, kemudian jika sudah kita bisa apply dan oke. Oke, di sini kita langsung akan menambahkan rule dari drop ending-nya ya teman-teman. Di sini kita ke general terlebih dahulu, chain-nya kita biarkan forward, kemudian search address-nya kita kosongi, kemudian ini di sini DST address-nya kita masukkan IP dari servernya ya teman-teman. Kemudian protokolnya di sini kita pilih ICMP. Jika sudah kita ke menu action, di sini kita drop ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa apply dan oke. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja mencoba ping IP servernya di VPC 4 ya teman-teman yang kita bolehkan. Ping dari IP servernya 88.2. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Yang artinya kalau di VPC 4 sudah bisa, otomatis di VPC 3 juga sudah bisa. Nah, di sini saya akan mencoba ping server di VPC 2 yang diblokir, apakah tidak bisa atau bisa ya teman-teman. Di sini juga timeout, berarti yang artinya kita sudah berhasil menerapkan
melanjutkan kasus yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, di sini kita langsung lanjut saja ke pembahasan yang keenam, yaitu kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet. Oke teman-teman, pada kasus yang kali ini kita akan membuat VPC 2 dan VPC yang kelima itu tidak dapat ping ke internet ya teman-teman, sedangkan VPC yang lainnya bisa. Kemudian untuk chainnya kita bisa menggunakan forward karena ia melewati router. Langsung saja kita definisikan ke Winbox ya teman-teman. Di sini kita disable dulu rule sebelumnya yang sudah kita konfigurasi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa pilih add. Kemudian di sini kita ke menu general, di sini chainnya kita pilih forward, source address-nya kita bisa masukkan IP dari server yang kedua 168.992. Di sini kita lihat IP dari server dari VPC 2 ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya 253. Kemudian di sini DOS address-nya kita kosongkan saja, kemudian protokolnya kita pilih ICMP ya teman-teman. Kemudian di sini out interface-nya kita masukkan header 1, yaitu header yang mengarahkan ke ISP ya teman-teman. Kemudian di sini kita langsung saja ke menu action. Di sini kita pilih drop ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, kemudian kita bisa copy untuk kita menambahkan konfigurasi VPC 5-nya. Di sini kita bisa lihat IP dari VPC 5-nya terlebih dahulu. Nah, 250 kita langsung isikan. Di sini nanti menjadi IP-nya VPC 5, kemudian di sini protokolnya masih sama, header-nya juga, dan action-nya itu masih drop. Kita bisa apply ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung menambahkan drop accept any-nya ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan konsep strategi yang drop any, kemudian accept view. Di sini kita pilih forward, kemudian search address-nya, kemudian di sini menu IP-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Kemudian di sini protokolnya ICMP, kemudian header 1, dan action-nya itu kita pilih yang accept ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply. Teman-teman, di sini kita langsung saja untuk pengujiannya ya teman-teman, karena kita sudah selesai mengatur rule-nya di Winbox. Di sini kita bisa ping 88 di VPC 2 ya teman-teman. Kayak di sini timeout ya teman-teman, yang artinya tidak bisa ping 88. Yang berarti VPC 2 dan VPC 5 sudah berarti tidak bisa mengakses internet. Kita coba di VPC 1 yang kita kasih rule accept ininya, kita coba ping google.com ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung coba di VPC 3 yang kita kasih rule accept ininya, kita coba ping 88 ya teman-teman, apakah dia bisa. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja coba pengecekan di VPC 2 apakah dia bisa ping 88 atau tidak. Kayak di sini timeout ya teman-teman, yang berarti di sini VPC 5 juga otomatis tidak bisa ping 88 ya teman-teman. Dan kita coba, kayak di sini juga tidak mau, sedangkan di sini kita coba ya saja ya teman-teman, kita ping di VPC 3 ping 88 dan google.com apakah dia mau. Oke, di sini ping 88 juga mau. Kemudian kita akan coba ping google.com. Oke teman-teman, dia juga mau. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan yang ketujuh, kasus blokir YouTube dari sisi klien. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini sebelum kita menambahkan rule untuk kasus yang kita akan memblokir youtube.com itu dari sisi klien. Nah, di sini pertama-tama kita tambahkan kliennya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik kanan, kemudian node, di sini pilih Docker IO, kemudian di sini image-nya. Oke teman-teman, di sini untuk namanya kita ubah menjadi Linux seperti ini ya teman-teman. Kemudian description-nya juga kita ubah menjadi Linux. Nah, ikonnya di sini kita juga ubah menjadi ikonnya Linux ya teman-teman. Di sini desktopnya Linux kita select. Oke, kita kemudian bisa scroll. Kemudian header satunya kita centang ya teman-teman, header 1 DHCP. Kemudian primary console-nya kita ubah menjadi RDP ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa save. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa menyambungkannya ke switch ya teman-teman. Di sini kita running Linux-nya. Nah, oke teman-teman, di sini karena kita sudah selesai untuk topologinya, kita lanjut untuk melanjutkan kasus yang
keempat ya teman-teman, yaitu kita akan memblokir akses YouTube. Di sini langsung saja ke Winbox, kemudian ke menu IP dan firewall seperti ini. Nah, di sini konfigurasi rule filter. Nah, di sini konfigurasi rule filternya sudah saya disable semuanya ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan rule yang baru untuk kita memblokir akses YouTube ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini chainnya kita pilih forward karena nantinya Linux akan melewati ISP jaringan ya teman-teman. Untuk IP-nya di sini kita kosongkan saja, kemudian protokolnya kita pilih HTTPS yaitu TCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan portnya di CST portnya default dari HTTPS yaitu 443. Kemudian di sini kita ke menu advance ya teman-teman. Kemudian di sini pada TLS hostnya kita beri bintang. Kemudian youtube.com bintang lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita tambahkan seperti ini ya teman-teman? Ya ini nanti kita itu yang berarti menandakan semua yang bersangkut paut dengan youtube.com akan terblokir ya teman-teman. Kemudian kita ke menu action, di sini kita pilih drop ya teman-teman karena kita akan drop any. Kalau sudah di sini bisa apply dan oke. Nah, oke teman-teman, kalau sudah di sini kita bisa langsung melakukan pengujian di desktopnya Linux ya teman-teman. Di sini kita klik oke saja. Kalau sudah di sini kita pilih Chrome ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini teman-teman bisa klik titik 3 di kanan atas, kemudian kita pilih new integral Windows atau mode samaran ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung ketikkan youtube.com seperti ini. Nah, oke teman-teman, oke di sini sudah keluar hasilnya. Di sini decide can be reactor ya, artinya website youtube.com itu tidak bisa kita jangkau ya teman-teman karena kita sudah blokir. Oke teman-teman semuanya, di sini kita lanjutkan saja pembahasan kita yang selanjutnya yaitu firewall lock. Teman-teman, jadi firewall lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai blokir akses dari jam tertentu atau blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Jadi teman-teman, NTP atau Network Time Protocol merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi firewall ini adalah memblokir berdasarkan waktu. Namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam suatu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SMTP, yaitu merupakan NTP dengan versi yang lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk mode NTP terdapat 4, yang pertama yaitu server sebagai penyedia pool, kedua klien sebagai penerima, yang ketiga peer sebagai rekan, dan yang terakhir broadcast dan yang terakhir broadcast dan multicast. Langsung saja kita ke Winbox ya teman-teman untuk menerapkan NTP. Oke teman-teman semuanya, di sini kita langsung ke Winbox-nya saja untuk kan dari Winbox. Di sini teman-teman bisa langsung ke menu sistem. Bisa nanti klik ke lain ya teman-teman. Di sini ada menu filternya, kita jangan terlebih. Kemudian dan di sini pada menu NTP primernya diisi dengan waktu Indonesia teman-teman, yaitu 2 teman-teman. Kemudian di bawahnya juga sama, namun di sini berarti di satu ini jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa update dan ke sini kita bisa lihat di sini waktunya sudah berada ke waktu Indonesia teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur waktunya supaya waktu Indonesia teman-teman. Di sini waktunya berdasarkan sistem dalam clock. Di sini dan misalnya kita ganti teman-teman menjadi Asia SAS Jakarta seperti ini teman-teman. Jika sudah kita bisa klik ke sini langsung berganti ke waktu di Indonesia teman-teman. Soalnya jangan di sini ya.
Jam 10 sini aku pengen bisa sama semua saja. Ini sini terus apa sih? Kemarin kan di sini saya cari cek kan, terus nanti ketika kita cek YouTube kan di sini tidak bisa ada sini kita kan di sini tidak bisa tidak mampu. Kalau YouTube kan dengan video kita setelah hanya bisa kayak terus dari jalan sendiri sebenarnya sih sedang. Di sini ada sini satu acara yang menjadikan terus menjadi satu hal. Matrisis juga bisa sebagai sini pada roles karena yaitu menentukan matris banyak saja yang dipilih dan dimasukkan ke dalam list. Sini untuk caranya kita akan bicara soal selain teman-teman masih bisa kalau berapa kemarin bisa masuk ke AP kemudian kita ke administrasi dengan bisa kalau yang farming teman bisa menentukan di sini kemudian di sini kita atur lagi di sini kalau skor kalau dan kemudian adresnya di sini kita tulis misalnya di sini happiness satu titik satu tidak satu sudah tidak bisa apply dan otomatis di sini sudah tentu kita makan kemudian jika panggilan suatu namun itu dapat di beberapa nih kemudian bisa menunjukkan kesalahan kemudian bisa sama yang kemudian mau kan dulu kemudian bisa di sini tidak ini kita posting langsung dengan di sini akhirnya dari 1.10 sampai 100 sampai 70 dan kemudian bisa langsung diatur ini di sini itu sedikit sih yang besok kehalang dari sini bisa kita atur. Oke teman-teman semuanya, di sini kita lanjutkan untuk pembahasannya berikutnya mengenai address list untuk firewall. Untuk firewall filter ya teman-teman, address list untuk firewall itu kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter ya teman-teman, daripada kita membuat role satu persatu. Jadi kita bisa kelompokkan saja dengan fitur address list. Jadi untuk penerapannya di sini kita langsung saja pergi ke window. Nah di sini kita akan menggunakan role yang kita gunakan sebelumnya teman-teman. Di sini di enable terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tadi kita sudah menyeting IP setiap VPC itu dengan IP DHCP. Di sini kita akan menyeting IP di setiap VPC dengan statik ya teman-teman. Teman-teman di sini saya akan mengatur IP-nya menjadi 192.168.199.31 sampai 35 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan VPC 1 sampai 5. Ini juga teman-teman bisa saat menyeting IP statik teman-teman barengkan dengan IP gateway-nya ya teman-teman seperti ini. Jika sudah teman-teman juga bisa menyeting IP DNS ya teman-teman seperti ini. Bisa ulangi langkah seperti tadi sampai VPC 5 ya teman-teman. Di sini saya atur terlebih dahulu. Oke teman-teman, kalau sudah mengatur semua IP di VPC 1 sampai 5, kita akan membuat hanya beberapa VPC yang bisa akses router, sedangkan yang lainnya tidak bisa menggunakan firewall filter ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke Winbox saja. Di sini pada role sebelumnya kita bisa enablekan semuanya dulu, kemudian kita bisa ke address list ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih add. Di sini kita kasih nama approve saja. Kemudian di sini pada address kita kasih rank-nya ya teman-teman. Ini saya menggunakan rank IP dari VPC 1 dan 2. Sini kita tulis saja langsung sampai 19.106 sampai 32 ya teman-teman seperti ini. Jika sudah seperti ini teman-teman bisa apply dan oke.
Kemudian kita masuk ke menu filter dulu, kemudian di sini kita pilih beberapa rule saja yang akan kita pilih. Nah, di sini pada bagian search address-nya kita hapus, kita ganti menjadi di sini address-nya kita hapus saja, kemudian pada menu advance search address list-nya kita pilih proof ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa apply dan oke. Teman-teman kalau sudah seperti ini kita bisa langsung pengujian ya teman-teman. Di sini saya beri VPC 1 untuk pin router, harusnya dia bisa. Oke, di sini di VPC 1 juga bisa, otomatis di VPC 2 juga bisa. Di sini misal saya akan cek lagi di VPC 3 yang aksesnya diblokir. Bisa pin IP dari router. Di sini langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai address list untuk firewall NAT. Nah, di sini untuk materi address list firewall NAT kita akan menerapkan kasus yang dimana kita akan membuat VPC 1 sampai 4 bisa ping internet, sedangkan yang lainnya tidak ya teman-teman. Di sini langsung saja kita ke winlog. Nah, pertama-tama teman-teman di sini bisa ke address list terlebih dahulu, kemudian add ya teman-teman. Name-nya misal di sini saya beri nama VPC 1 sampai 4 seperti ini, kemudian addressnya kita tulis IP dari VPC 1 sampai 4 ini ya teman-teman. Jika sudah kita bisa apply dan oke. Kemudian kita masuk ke menu NAT, pada actionnya kita tap 2 kali ya teman-teman. Kemudian di sini chain-nya kita menggunakan search NAT, kemudian pada menu advance kita pilih search address list-nya menggunakan VPC 1 sampai 4 tadi, kemudian di actionnya kita pilih Square AD. Kita bisa apply dan oke. Nah, jika sudah kita bisa langsung melakukan pengujian pada VPC 1 untuk bisa ping 88, yaitu ping ke internet. Perhatikan di sini pingnya berhasil ya teman-teman, yang artinya VPC 1 sampai 4 bisa mengakses internet. Kita coba di VPC 5 apakah dia bisa ping. Kayak di sini juga timeout, yang artinya kita sudah berhasil menerapkan kasus menggunakan firewall filter NAT ya teman-teman. Teman-teman di sini kita lanjut ke pembahasan yang kita yang berikutnya, yaitu firewall NAT SRC NAT. Jadi NAT di sini ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT itu sama seperti filter yang bekerja dengan if dan then. Kemudian di MikroTik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama adalah SRC NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Kemudian yang kedua ada DSD NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kemudian di sini juga terdapat dua tipe di SSC NAT. Yang pertama adalah Masquerade, ia digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Sedangkan yang kedua, SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Di sini juga terdapat dua tipe dari DSD NAT. Yang pertama adalah DSD NAT itu sendiri digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding. Kemudian untuk melempar trafik keluar router juga. Di sini yang kedua juga terdapat retic, digunakan ketika akan memblok trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, dan server router. Oke teman-teman, di sini gambarnya SRC NAT itu kita mentranslate dari IP privat ke di sini gambarnya di SRC NAT itu kita mentranslate IP public ke IP privat dengan menambahkan IP di kolom addresses ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu firewall NAT DSD NAT. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, DSD NAT digunakan ketika klien internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kemudian juga terdapat dua action di DSD NAT. Yang pertama DSD NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal. Yang kedua retic digunakan ketika akan mengelolakan trafik ke router itu sendiri. Ya teman-teman, di sini untuk mempermudah pemahaman kita, di sini saya akan menamakan web server Apache terlebih dahulu. Di sini untuk server Linux-nya teman-teman bisa matikan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah kita bisa delete saja ya teman-teman. Di sini kita, nah jika sudah di sini kita bisa klik kanan, kemudian Node. Di sini pilih Docker IO ya teman-teman.
Kemudian di sini untuk image-nya kita pilih Pinet Lab Apache 2. Kemudian di sini namanya saya akan menjadi web server. Deskripsinya saya default saja, kemudian icon juga sama. Kemudian di sini di header satu static IP-nya kita setting menjadi 193.168.9.40/24 agar satu range dengan header 2 yang ada di Mikrotik. Kemudian di sini default route-nya kita kasih IP. Kemudian di sini kita isikan DNS-nya juga 88 ya teman-teman. Kemudian di sini primary console-nya kita pilih telnet, kemudian secondary console-nya kita pilih SSH. Jika sudah, teman-teman bisa save saja ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa mengaktifkan web servernya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menyambungkannya ke switch Cisco ya teman-teman. Kemudian save. Jika sudah, teman-teman bisa menjalankan. Di sini kita cek dulu config-nya apakah sudah terpasang ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mengetikkan IP root untuk mengetahui rootnya ya teman-teman. Di sini IP-nya sudah terpasang atau terhubung ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ping 88 ke internet. Oke, di sini dia tidak mau ping 88 ya teman-teman, karena sebelumnya di sini kita mengkonfigurasi firewall ya teman-teman. Oleh karena itu kita bisa hapus terlebih dahulu. Kemudian ini isinya mas query, search-nya. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, jika sudah, kita bisa ping kembali apakah dia mau. Oke, di sini juga sudah mau ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-15 mengenai TSTNet, Action TSTNet. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Action TSTNet dengan mempraktekannya langsung di remote ya teman-teman. Langsung saja ke bagian IP, kemudian firewall ya teman-teman. Kemudian ini digunakan ketika ada akses web server, maka ia menggunakan IP static, maka dia menggunakan IP public Mikrotik yang sudah static. Teman-teman, di sini saya juga sudah menyiapkan IP public yang sudah disetting di menu IP, kemudian addresses ya teman-teman. Di sini terdapat 42 IP yang sudah disetting. Nah, di sini teman-teman juga bisa mempause di bagian ini untuk bisa menambahkan IP tersebut. Jadi di sini saya lanjut untuk membuat role-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian di sini teman-teman pada C-nya bisa pilih TSTNet. Kemudian protokolnya karena ini ingin ke web server, maka ia TCP ya teman-teman. Kemudian di sini untuk TSD portnya kita kasih 8181, kemudian pada TSD address-nya kita kasih IP yang sudah kita setting static. Jadi saya pilih yang 137 ya teman-teman. Kemudian di sini out interface-nya bisa dihapus saja. Kemudian kita masuk ke menu action. Kemudian di sini kita bisa masuk ke menu advance ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke menu action. Kemudian di sini actionnya kita pilih TSTNet ya teman-teman. Kemudian to address-nya kita isi dengan IP web server tadi. Kemudian to ports-nya kita isi dengan 80. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa apply dan oke. Nah, jika sudah teman-teman, di sini kita bisa melakukan pengujian ya teman-teman. Di sini klik tamu saja. Nih, di sini kita bisa kasih IP yang kita sudah setting static tadi. Kemudian kita masukkan juga portnya ya teman-teman. 8181. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membuat role-nya lah. Kalau teman-teman ingin mengecek, teman-teman bisa pergi ke halaman web baru. Kemudian teman-teman di sini bisa menuliskan IP dari yang kita sudah setting tadi. Kemudian kita tuliskan portnya juga. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi TSTNet yang Action Retailer, kita bahas terlebih dahulu mengenai DNS server. Langsung saja kita pergi ke window. Di sini teman-teman bisa langsung buka menu IP, kemudian pilih DNS. Kemudian di sini teman-teman bisa allow remote request, pilih yang static. Kemudian teman-teman di sini bisa tambahkan. Nah, di sini saya menambahkan nama server 1.main.com seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini addressnya kita isi dengan IP yang ada di server pertama ya teman-teman.
yang ada di sini. Kemudian teman-teman untuk mengetahui IP-nya bisa buka terminal servernya terlebih dahulu, kemudian ketikkan perintah show IP. Di sini saya mendapatkan IP 882. Langsung saja kita isi di sini. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa apply, kemudian copy. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi server 2 ya, teman-teman. Kemudian di sini addressnya kita ubah menjadi IP web server Apache. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa apply, kemudian oke ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita juga bisa melakukan pengujian nih, teman-teman. Nah, untuk pengujiannya, teman-teman bisa mengetikkan nama domain yang ada di sini ya, teman-teman. Server 1 mydomain.com dan server 2 mydomain.com yang kemudian teman-teman bisa mengeceknya di BPC1. Itu terakhir yaitu destinate action redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, proxy, DNS server, router. Langsung saja kita terapkan ke DNS servernya agar lebih paham. Nah, sebelumnya di sini kalau kita ingin menguji di daerah, kita harus menggunakan DNS server dengan IP router itu sendiri ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika DNS servernya itu 88 misalnya? Nah, kita bisa menggunakan redirect untuk agar VPC lain yang mempunyai DNS server 88 itu tetap bisa ping ke DNS server ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox saja, kemudian di IP pada DNS pada menu IP, kemudian firewall ya, teman-teman, kemudian di NAT. Di sini teman-teman bisa add. Kemudian di sini di general teman-teman bisa pilih DSC NAT. Kemudian di DSC address-nya kita kasih IP DNS 88. Kemudian protokolnya kita pilih UDP ya, teman-teman. Kemudian di SD port-nya kita isi dengan 53. Kemudian di action kita pilih redirect ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke terminal VPC yang mempunyai DNS server 88. Teman-teman bisa langsung mengujinya dengan mengetikkan perintah ping seperti tadi ya, teman-teman. Guys, gitu dulu pembahasan kita pada bab 9 kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.